Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Shalom Bapak Ibu. Shalom, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Nama yang padaku bukan dari dunia, tak dapat hilang dan lenyap. Meski susah tempuh, tiada aku jatuh, karena damai Tuhanku penuh. Nama yang diberikan sangat besar, nama yang jadikan hati gemar. Tuhan selalu sertaku panjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Genap malam sujud sambil memuji-Mu, olehnya damai sejati. Duka cita lenyap, terbit lagi raku, kasih Tuhanku tinggal tetap. Nama yang diberikan sangat besar, nama yang jadikan hati gemar. Tuhan selalu sertaku panjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Harta yang terbesar hanya pada Yesus, yaitu damai dan damai. Dia datang segera, berkatnya tak terhenti, bagi yang percaya selamanya. Nama yang diberikan sangat besar, nama yang jadikan hati gemar. Tuhan selalu sertaku panjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Dalam kebenaran ada kebebasan, saksi Yesus belajar kelemah lembutan. Anak manusia adalah Kristus, pengharapan kebangkitan orang kudus. Bapa menyayangi kerendahan hati, Alkitab firman Allah yang tak berubah. Dunia dengan Roh Kudus satulah Berea. Orang Berea mengasihi, gambar kehendak Allah. Dalam darah Yesus pasti ada hidup, saksi Yesus
memegang harapan teguh. Firmanlah kebenaran kehendak Allah, kita pasti menang dengan kasih Yesus. Bapa berkenan kepada ketaatan, mari menerima kuasa dengan iman. Dunia dengan Roh Kudus, satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Di dalam iman ada kemuliaan, saksi Yesus yang senang berdedikasi. Yesus nama Allah dan keselamatan, mari melayani dapat mahkota. Yesus telah menang dengan kebangkitan, Injil Yesus yang menyembuhkan dunia. Dunia dengan Roh Kudus, satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Dunia dengan Roh Kudus, satulah Berea. Orang Berea mengasihi gambar kehendak Allah. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan bersuara. Hanya dalam kasih anugerah Tuhan Yesus saja kami beribadah Bapa. Hanya dalam nama Yesus Bapa. Hanya dalam kasih Allah kami beribadah. Kata sirah berurukan satu kara putih kata satu kara berurukan. Turunlah Bapa di dalam Roh Kudus di hadapan-Mu Bapa, di hadapan kemuliaan-Mu, supaya kami beribadah dalam roh dan kebenaran yang Kau inginkan Bapa. Tolong kami semua Bapa. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus, hanya dalam kekuatan dalam Roh Kudus saja kami beribadah. Persatu karena tiga roh bortas sekarang darah tiga roh putus salah arah tiga roh putus tiga roh salah arah. Urut tiga roh satu tiga roh putus tiga arah tiga roh satu tiga roh putus salah arah. Yesus, 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 Yesus. Yesus, Yesus, Yesus. Kata salah berkasih. Kasih karunia-Mu saja Bapa. Kasih karunia di dalam nama Yesus saja Bapa. Satu kara bertiga, satu kara bertiga, sisara tara bertiga. Kara satu kipan sana bertiga, sitara bertiga. Hanya kebenaran Allah saja, kasih anugerah dalam Yesus saja. Kara satu kara bertiga, satu kara pun, satu kara tiga kara bertiga, satu kara satu. Kara satu kara bertiga, satu kara. Satu orang bertiga sesara bertiga. Orang satu orang bertiga tiga orang bertiga satu orang bertiga satu orang bertiga satu orang bertiga. Ya
dan sempurna, sesuai dengan keadaan asalimu yang penuh kemuliaan. Bapa, dalam nama Yesus kami sujud di hadapan-Mu. Bapa, kami sangat menyadari bahwa kami berasal dari debu tanah, dan setiap kali kami bergumul dengan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Di hadapan-Mu yang maha sempurna Bapa, ampunilah kami Bapa. Kami hanya bersandar pada kuasa darah Yesus saja di hadapan-Mu. Biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami. Bila Roh Kudus-Mu memenuhi kami Bapa. Bapa, biarkanlah kami melihat Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dan penuhilah roh jiwa kami dengan berkat yang mengalir dari Engkau. Dengan firman yang meluap dari Engkau Bapa. Biarlah jiwa kami dipuaskan saja. Hanya yang datang dari Engkau di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami memandang Engkau yang di surga. Di dalam nama Yesus kami berseru. Kami bersandar pada Roh Kudus saja. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. bertobat sungguh-sungguh. Bertobat sungguh-sungguh, meminta ampun atas seluruh pelanggaran dan dosa kita. Supaya roh jiwa kita dikuduskan hanya dalam kuasa darah Yesus. Hanya dalam kuasa darah Yesus Bapa di hadapan-Mu. Hanya dalam kuasa darah Yesus Bapa kami dikuduskan.
Darah Yesus, kuduskanlah roh jiwa kami di hadapan Bapa. Hanya kuasa darah Yesus yang mampu menguduskan roh jiwa kami Bapa. Bukan amal saleh kami, bukan kebenaran kami, tapi darah Yesus. Kuasa darah Yesus, kami bersandar pada kuasa darah Yesus. Pengudusan roh jiwa kami yang ada dalam kuasa darah Yesus. Di hadapan-Mu yang maha sempurna, maha suci, maha agung Bapa. Kami dikuduskan dalam kuasa darah Yesus saja. Bukan kebenaran kami. Kuduskanlah roh jiwa kami dan kuasa darah Yesus. Kami bersandar pada kuasa darah Yesus di hadapan-Mu Bapa. Kami bersandar pada kebenarannya dari Engkau. Kebenaran dari kuasa darah Yesus. Karena orang betul sadar, karena betul kasih karena betul sadar. Yesus. Karena betul sikarat, karena betul kata sadar, karena betul kata kasih, karena betul dengan sadar, karena betul. Dalam kuasa darah Yesus kami dikuduskan. Bersatu karena berkat sata karena betul satu karena bersatu karena berkat sana. Bersatu karena berkat satu karena satu. Puji syukur
Aba Bapa, di dalam nama Yesus kami sungguh bersyukur dan mengucap terima kasih kepada Engkau karena kami boleh datang dan berkumpul kembali di tempat ini untuk beribadah di dalam nama Yesus. Kami sungguh menyadari kami sedikit pun tidak ada kebenaran di hadapan Engkau. Tetapi oleh karena kasih dari Bapa saja yang telah mengutus Yesus Kristus ke dalam dunia ini, menanggung upah dosa manusia kami, sehingga kami boleh dibenarkan di dalam Engkau, sehingga kami boleh dilahirkan kembali dengan kebenaran yang Engkau berikan, sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu dan kami boleh memanggil Engkau sebagai Bapa kami. Karenanya kami pun dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih, kami datang di hadapan Engkau untuk mentaati kepada kebenaran firman-Mu, supaya diri kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah yang Engkau perintahkan kepada kami. Kami sungguh memohonkan supaya kami penuh dengan Roh Kudus, supaya kami dapat beribadah di dalam roh dan kebenaran saja. Tolonglah setiap daripada kami, pribadi lepas pribadi kami, agar kami sungguh bersatu di dalam ibadah ini dan mensukseskan ibadah yang dicari oleh Engkau, yaitu di dalam roh dan kebenaran saja. Dan karenanya Bapa, pada saat ini kami pun berkumpul dan berdoa juga untuk Ibu Gembala kami. Bapa, tolonglah hamba-Mu ini Bapa, berilah hamba-Mu ini Bapa kuasa, hikmat, pengetahuan Bapa, supaya di dalam memimpin gerakan Berea ini Bapa, sungguh dengan penuh dengan inspirasi daripada Roh Kudus dan sukseskan pengembalaannya Bapa. Berilah kuasa yang besar kepadanya Bapa, supaya dapat terus menanggung tugas yang Kau titipkan bagi hamba-Mu ini Bapa. Tolonglah Bapa, para hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau pilih Bapa, tolonglah. Pendeta Rustam Sitorus, Pendeta Juang Sumarli, Pendeta Yudi Prasetya juga Bapa, agar para hamba-hamba Tuhan ini Bapa sehati, sepikir dengan Ibu Gembala kami di dalam menggerakkan gerakan Berea Bapa. Dan kami juga berdoa juga Bapa untuk Pendeta Yudi Prasetya yang sedang memimpin ibadah kami pada hari ini Bapa. Tolonglah Bapa, penuhilah hamba-Mu ini dengan Roh Kudus. Urapilah mulut hamba-Mu ini Bapa dengan Roh Kudus Bapa, sehingga melalui mulut perkataannya Bapa, sungguh perkataan yang benar, yang sejati saja Bapa. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur Bapa. Kami sungguh serahkan ibadah ini ke dalam pimpinan daripada Roh Kudus saja Bapa. Biarlah kehendak-Mu saja yang jadi Bapa, supaya kami menerima hidup berkat yang berkelimpahan Bapa. Dan biarkanlah kami sungguh menjadi terang bagi orang-orang di luar sana Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Pedangmu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Yesus mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Yesus mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus bahagia. Berkat Yesus mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Yesus mari hitunglah,
yang lebih berbaik. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, milikku di sorga tiada seperti. Berkat Yesus mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Yesus mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Yesus adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Yesus mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Yesus mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Haleluya, 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 haleluya. Pengumuman ya. Pengumuman 10 November, mungkin 2 minggu lagi ya, 2 kali hari Minggu lagi, Hari Raya Thanksgiving Day. Jadi Hari Raya Thanksgiving Day, ucapan syukur, menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Jatuhnya di bulan November ya, kan di dalam kitab Perjanjian Lama ada 3 hari raya kan. Satu Paskah, kemudian kedua Pentakosta 50 hari, kemudian yang ketiga adalah Hari Raya Pondok Daun. Pondok Daun kita Paskah itu artinya arti sejatinya yaitu kematian Tuhan Yesus dan penebusan darah Yesus. Kemudian setelah itu lewat 50 hari, Pentakosta, yaitu penuaian gandum, yaitu turunnya Roh Kudus. Kemudian yang ketiga, Hari Raya Pondok Daun. Jadi kita sementara di bumi ini sementara saja. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Itu artinya 3 hari raya besar di Perjanjian Lama. Sejatinya, hakikatnya tetap kita lanjutkan, yaitu Paskah, Pentakosta, Hari Raya Pondok Daun itu Thanksgiving Day. Menerima darah Yesus, menerima Pentakosta, menerima Roh Kudus, kemudian menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Inti sejatinya itu begitu.
Cuman bangsa Israel tidak mengerti itu ya. Tapi kita yang orang Kristen mengerti. Ya. 10 November ya, 10 November persembahan khusus. Bapa, Engkaulah yang agung, sungguh agung, dan Engkau merajut segala kehidupan kami dengan cara yang luar biasa, yang tidak kami mengerti apapun. Tangan-Mu yang kuat, yang begitu sempurna dengan kemuliaan-Mu, memberikan hikmat, pengetahuan, kuasa, memberikan berkat. Karena itu kami sujud sembah di hadapan-Mu, tersungkur di hadapan nama Yesus dengan membawa persembahan ini. Bapak Danilim dan keluarga mempersembahkan perpuluhan dan ucapan syukur dan seluruh persembahan perpuluhan dan ucapan syukur Bapak dari semua keluarga-keluarga, dari semua jemaat, dari pusat sampai cabang. Janji iman dedikasi dari Pak Diakon Amin dan semua jemaat yang mempersembahkan penggenapan janji iman dedikasi dan semua jemaat yang mempersembahkan persembahan hari Tuhan. Bapak, biarlah nama-Mu yang dipuji dan yang diagungkan dan hati-Mu berkenan akan persembahan ini. Di hadapan-Mu seluruh persembahan manusia itu adalah yang kecil, tetapi dengan ketaatan dan iman sungguh berharga di mata-Mu Bapa. Biarlah nama Yesus yang dimuliakan dalam setiap hal ini, dan limpailah kami dengan berkat dalam roh, jiwa, dan tubuh kami. Amin. Dibuka
jalan. He make a way. Kalau Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang bisa menutupnya. 1 Korintus 10 ayat 13, Dia akan membuka jalan di mana kamu bisa menanggungnya. Ya. Kita buka Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Rasul 1 ayat 6 sampai 11. Bergantian ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Hai orang Galilea, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Kita berdoa, kita berseru-seru. Yesus, Yesus, tolonglah kami Bapa. Bapa, hanya karena kasih anugerah-Mu Bapa, berikanlah kami hikmat, kuasa, pengetahuan rohani tentang firman ini Bapa. Bapak, tolonglah kami semua Bapak, tolonglah jemaat Bapak, baik yang di pusat maupun cabang-cabang Bapak. Bapak, tolonglah kami, hanya kuasa, hikmat, pengetahuan rohani, inspirasi, jawaban doa, hanya karena Roh Kudus saja. Nanti harus ngobrol 31 Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, tolonglah kami Bapa. Bila kami menerima kasih anugerah dari Roh Kudus, pengetahuan, kuasa, hikmat, inspirasi, jawaban doa Bapa. Berikan kami jalan keluar Bapa. Rata syara orang butuh kasih karena orang butuh kasih. Harus ada orang beri, harus satu orang proses. Kita serukan 3 kali, mari roh jiwaku kembali pada firman. 1, 2, 3. Mari roh jiwaku kembali pada firman. Mari roh jiwaku kembali pada firman. Mari roh jiwaku kembali pada firman. Kita baca intisari khotbah dari judulnya 1, 2, 3. Saksi Yesus dan kebenaran. Sempurna. Tidak dititipkan kepada Allah, melainkan kepada Allah. Malaikat berdosa dan dengan sendirinya. Di mana Allah bersaksi secara langsung, Yesus bersaksi dan Roh Kudus bersaksi. Allah menitipkan kesaksian ini kepada orang-orang kudus yang telah menjadi anak-anak Allah dan membiarkan kesaksian ini
dengan penuh Roh Kudus akan hal kemuliaan menjadi saksi Yesus yang bahkan tidak dapat diperoleh oleh malaikat sekalipun. Amin. Allah yang kita sembah sempurna. Kesempurnaan itu tidak ada yang mustahil dalam hal besar maupun kecil. Dan dia tidak tercela dan berkurangan apapun. Bagi Allah tidak ada yang tidak bisa dan yang tidak bekerja. Dia yang kita percayai Maha Tahu dan Maha Kuasa. Dia menciptakan segala sesuatu sesuai keperluannya. Maka dia menciptakan manusia dan menciptakan makanan bagi manusia. Menciptakan binatang dan menciptakan makanan bagi binatang. Menciptakan ruangan untuk mereka tinggal. Demikian mengerjakan segala sesuatu. Tapi segala sesuatu itu diciptakan untuk Allah. Dengan kata lain, bukan untuk manusia, tapi untuk Allah. Menciptakan bukan untuk binatang, tapi untuk Allah. Seperti kita melakukan semuanya untuk diri sendiri. Kita harus mengakui bahwa Allah bekerja segala sesuatu untuk dirinya. Demikian kita tidak terlepas dari kehendak Allah dan memahami Allah. Tapi karena manusia berpikir Allah berada untuk manusia, terlepas ke humanisme, maka memiliki pikiran yang beda dengan gambar kehendak Allah. Mengatakan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk namanya. Nama Allah adalah kemuliaan Allah. Kita mendengar hal ini tak terhitung. Tapi mengapa lupa akan hal ini? Yang menerima kemuliaan Allah itu siapa? Namanya menerima kemuliaan. Alasan binatang tidak bisa menerima kemuliaan karena tidak ada nama. Tapi manusia, kita masing-masing, memiliki nama. Kita menerima kemuliaan pada nama itu. Maka pemilik kemuliaan itu siapa? Itu bisa dipastikan karena ada nama. Allah menaruh segala kemuliaan itu pada namanya. Maka kemuliaan Allah itu adalah nama Allah. Dan nama Allah menerima kemuliaan Allah. Maka Allah menitipkan kemuliaannya kepada siapa? Ingin menaruh kepada siapa? Allah ingin menaruh kemuliaannya kepada anak Allah. Maka anak Allah itu adalah kemuliaan Allah itu sendiri. Karena kemuliaan Allah ditaruh kepadanya. Yohanes 1 ayat 14 juga. Karena kita melihat anak tunggal Allah, kemuliaan anak tunggal Allah penuh di dalamnya. Karena kemuliaan Allah ditaruh kepada anaknya. Dan karena nama Allah ditaruh di dalamnya, dia disebut Bait Allah. Bait Allah itu bukanlah simbol. Yesus katakan, robohkanlah bait Allah ini, aku akan membangunnya dalam 3 hari. Demikian dia sendiri bait Allah. Berfirman demikian terhadap dirinya yang menjadi bait Allah. Disebut bait Allah itu karena nama Allah ditaruh di dalamnya. Allah mengatakan kepada Daud dan Salomo, aku akan membangun bait Allah
di mana yang akan ditaruh namaku, dan berfirman, kamulah yang membangun itu. Bait Allah itu adalah di mana ditaruh nama Allah. Maka ketika Salomo membangun bait Allah dan mempersembahkannya, dia berdoa kepada Allah. Bukan untuk memuatkan Allah di dalam bait Allah ini, aku membangunnya. Karena Allah lebih besar daripada langit yang mengatasi segala langit. Bagaimana memuatkan Allah yang maha besar di dalam bait yang dibangun dengan tangan manusia? Tapi sesuai firman Allah, aku akan menaruh namaku di dalam bait, maka aku membangunnya. Bait Allah itu di mana ditaruh nama Allah. Maka Allah menaruh nama Allah dan kemuliaannya kepada anaknya. Menaruh nama Allah kepada anaknya, maka anaknya menjadi bait Allah. Dan juga untuk anaknya menciptakan sorga. Maka sorga itu adalah bait Allah yang melayani anak. Yaitu sorga itu di mana ditaruh nama Allah, maka bait Allah. Maka miniatur sorga itulah bait Allah yang dibangun di bumi. Maka berfirman kepada Musa, bangunlah sesuai yang ditunjukkan kepadamu, yaitu sesuai gambar dari sorga. Maka bait Allah itu adalah di mana ditaruh nama Allah. Memang di dalam bait Allah ada berbagai perabot. Perabot itu bukan tujuannya, tapi untuk ditaruh nama Allah. Maka memerlukan berbagai perabot untuk melayani nama itu. Bait Allah itu adalah di mana ditaruh nama Allah. Saudara dan saya disebut bait Allah. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Tidak tahukah bahwa kalian adalah bait Allah? Karena nama Allah ditaruh di dalam diri kita, maka kita bait Allah. Maka kita adalah yang menerima dan melayani nama Allah. Menerima dan melayani nama Allah. Umat perjanjian lama tidak disebut bait Allah. Mengapa? Sebab nama Allah ditaruh di dalam kemah suci. Mereka hanya ingat nama Allah dengan otak mereka. Mereka masing-masing tidak bisa menerima nama Allah. Maka nama Allah, nama Yehova, adalah nama yang memperingati Allah, bukan nama yang diterima. Maka mereka tidak bisa menyebut Allah sebagai Bapa. Kita adalah yang percaya nama dan menerima dan melayani nama itu. Maka Petrus katakan, emas dan perak yang kamu inginkan tidak ada padaku. Tapi aku berikan apa yang ada di dalam diriku. Berjalanlah dalam nama Yesus. Demikian dia menyembuhkan orang itu. Yang ada di dalam diriku itu artinya dia yang ada di dalam diriku. Bukan arti sesuatu yang ditaruh di dalam lumbung. Yang ada di dalam diriku, aku tidak punya emas dan perak, tapi yang ada di dalam diriku. Kuberikan nama yang ada di dalam diriku kepadamu, maka terimalah juga nama itu, dan dalam nama itu berjalanlah, itu artinya. Maka ketika kita disebut sebagai bait Allah, bukan suatu simbolik atau kata-kata indah saja, tapi kita adalah bait Allah, sebab kita menerima dan melayani kemuliaan Allah secara nyata. Meskipun kita bekerja di dapur atau di ladang, kita harus menyadari sebagai yang melayani kemuliaan Allah. Kita memiliki kemuliaan Allah di dalam roh jiwa. Kita adalah bait Allah yang menerima dan melayani nama Allah. Maka Alkitab katakan, tidak tahukah kamu adalah bait Allah? Apakah kamu tidak menyadari, tidak mengerti itu? Siapapun yang menajiskan bait Allah, dia akan dibinasakan Allah. Karena bait Allah itu adalah di mana ditaruh nama Allah. Mengapa jemaat perjanjian lama tidak menjadi bait Allah? Karena nama Allah tidak bisa tinggal di dalam mereka.
Ketika mendengar nama Allah, bisa diingat tapi tidak bisa masuk ke dalam roh jiwa mereka. Siapapun tidak boleh masuk ke dalam roh jiwa. Hanya Roh Kudus saja bisa masuk. Maka Yohanes 14 ayat 26 katakan, Roh Kudus datang sebagai Parakletos. Dia akan datang dengan membawa nama Yesus kepadamu. Maka kita menerima dan melayani nama Yesus karena Roh Kudus. Nama Yehova itu adalah nama yang mengingat Allah, tapi nama Yesus adalah nama Bapa. Nama yang harus kita terima dan nama yang harus kita bertekuk lutut dan harus tunduk. Nama yang harus kita layani, yang kita harus bersandar, nama yang harus menjadi segala sumber. Roh Kuduslah yang membawa nama itu di dalam roh jiwa kita. Maka hal kita menerima Roh Kudus sama dengan menerima nama Allah dengan Roh Kudus. Maka kerajaan Allah tidak ada di sini atau di sana, tapi ada di dalam dirimu. Mengapa? Karena menerima nama Allah, di mana ada nama Allah, di situ ada kerajaan Allah. Karena kita menerima nama Allah, nama Yesus, oleh karena Roh Kudus, dikatakan kerajaan Allah berada di dalam dirimu. Maka kita adalah kerajaan Allah. Dewasa ini mereka hanya berpikir sebagai yang percaya Yesus. Tapi sering lupa diri sebagai bait Allah yang menerima dan melayani nama Allah. Hanya berpikir, aku adalah diakon gereja. Aku adalah diakon gereja. Karena kesal aku tidak mau ke gereja itu. Demikian berpikir semaunya. Tidak berpikir dia adalah bait Allah. Supaya menaruh nama Allah, anak Allah dijadikan pewaris. Maka nama Allah ditaruh di dalamnya. Maka untuk namanya, Allah menetapkan anaknya sebagai pewaris. Menciptakan sorga untuk anaknya. Mengapa? Karena nama Allah berada di dalam dia. Jika melihat kemah suci, itu dikelilingi dengan kain putih halus. Di dalam halaman tempat kudus, di dalam tempat kudus, tempat maha kudus. Di dalam tempat maha kudus ada tabut Allah. Di dalam tabut Allah ditaruh nama Allah. Betapa dalam dan dalamnya. Maka saudara dan saya adalah bait Allah. Di mana ditaruh nama Allah. Kita berada di mana kita tidak boleh lupa bahwa aku adalah bait Allah. Meskipun dihina manusia, aku adalah bait Allah. Entah menghina Yesus Kristus, dia adalah bait Allah yang menerima dan melayani nama Bapa. Maka meskipun manusia meludahi dan memaku pada salib, dia adalah bait Allah yang menerima dan melayani nama Bapa. Seperti itu, saudara dan saya bait Allah yang menerima dan melayani nama itu. Maka karena bait Allah kudus, kamu juga kudus. Maka kita harus menjaga kekudusan dengan kesadaran kita adalah bait Allah. Tapi nama itu diberikan kepada siapa? Apakah diberikan siapa saja? Tidak. Maka apabila Roh Kudus tidak masuk ke dalam seseorang, dia tidak mungkin menerima dan melayani nama Allah. Matius 16 ayat 20. Yesus melarang murid-muridnya, kamu jangan mengatakan pada siapapun, aku adalah Kristus. Murid Yesus adalah yang memberitakan Yesus dan kerajaan sorga. Katakanlah kerajaan sorga sudah dekat, tapi jangan katakan Yesus adalah Kristus. Demikian melarang dengan tegas. Dia menyamakan hanya 12 orang saja sebagai muridnya, tapi melarang dengan keras. Pergi kemanapun, Yesus mengusir roh kotor. Markus 3 ayat 11, dimanapun Yesus pergi, Yesus mengusir roh najis. Maka kapanpun roh najis katakan, kami tahu engkau siapa, engkau adalah anak Allah. Waktu itu imam besar tidak mengenal dan murid-murid juga tidak. Apakah dia anak Allah? Bagaimana angin dan ombak itu tunduk kepadanya? Mereka terheran-heran dan bertanya, siapakah dia ini? Tapi roh najis mengenal.
Engkau adalah anak Allah, engkau adalah anak Allah. Apakah waktu itu Yesus berkenan? Lihatlah, roh kotor pun mengenal aku, tapi kalian yang kurang ajar tidak mengenal aku. Tidak seperti itu. Tapi menegur roh najis dengan tegas. Diamlah. Tidak mengizinkan mereka berkata akan hal itu. Demikian ayat 12. Markus 1 ayat 33-34 juga. Ketika Yesus mengusir roh najis dan menyembuhkan orang sakit, roh najis berteriak, "Aku tahu siapa engkau, engkau adalah anak Allah." Tapi Yesus tidak memperbolehkan. Diamlah. Hal menyaksikan Yesus itu bukanlah siapa saja boleh dan beruntung. Allah tidak menyambut itu sebagai yang bagus. Tapi mengatakan, apabila Roh Kudus datang, dia akan menyaksikan aku. Yohanes 15 ayat 26. Kepada murid-muridnya mengatakan, karena kamu bersama-sama aku dari awal, kamu menjadi saksiku. Tapi 11 orang dari muridnya adalah orang Galilea. Satu saja yaitu Yudas Iskariot yang datang dari selatan Yerusalem. Sisanya semua orang Galilea. Maka mereka lah yang saksi mata ketika Yesus dibaptis, mati, disalib, bangkit, dan naik ke sorga. Mereka akan pulang kampung. Apabila mereka pulang, mereka mengatakan apa? Pasti menyaksikan Yesus, kan? Kami melihat Yesus, dia disalib oleh mereka. Dia dihidupkan Allah, maka dia bangkit. Kami sudah menyaksikan dia bangkit. Kami sudah melihat dia naik ke sorga. Jika orang desa melarang kamu diam, jangan katakan hal yang gila. Mungkin juga mereka tutup mulut. Apabila mereka meninggal dunia dengan mereka saja yang mengenal, Injil akan berakhir. Maka mereka yang mau pergi ke Galilea, katakan, jangan meninggalkan Yerusalem, tapi nantikanlah Roh Kudus. Jika Roh Kudus datang, kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan kamu harus, tapi kamu akan. Maka ketika Roh Kudus datang, nama Allah baru masuk ke dalam roh jiwa orang. Roh Kudus datang itu bukan hanya semacam perasaan atau emosi. Tapi seperti dikatakan tadi, Roh Kudus datang dengan membawa nama Allah secara nyata. Maka kita adalah yang menerima kemuliaan Allah, yang menerima nama Allah. Bila Roh Kudus datang di dalam dirimu, kamu akan menerima kuasa. Waktu itu kamu akan menjadi saksiku, demikian firman. Sejak saat itu, murid Yesus pergi dan bekerja, sehingga dalam satu hari 3.000 orang bertobat, atau 5.000 orang bertobat. Demikian Roh Kudus masuk dan membiarkan menjadi saksi Yesus. Tidak memberikan Roh Kudus kepada siapa saja. Betapa banyaknya para malaikat di sorga. Tapi, kepada para malaikat tidak diberi tugas untuk menyaksikan Yesus. Apabila tugas itu diberikan kepada malaikat, mereka pergi ke seluruh dunia. Dan dalam satu malam, semua umat manusia akan menerima keselamatan dengan kuasanya. Tapi Allah memiliki tujuan yang jelas. Pada zaman Nuh, meskipun seluruh umat manusia binasa, tapi yang diselamatkan hanya 8 orang. Allah menciptakan umat manusia supaya dipakai olehnya. Maka Allah menciptakan 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan, dan di bumi dipenuhi oleh manusia oleh 2 orang itu. Memilih hanya 1 orang saja, dan sisanya disingkirkan sebagai Nephilim. Dan mereka dihapuskan dengan air bah. Tapi memilih 1 orang saja di antara banyak. Mengembuskan napas hidup dan dijadikan roh yang hidup. Demikian Allah memilih untuk dirinya. Keselamatan itu pilihan diri kita masing-masing, supaya kita mendapat keselamatan.
Tapi tugas itu adalah pilihan Allah. Kita menjadi saksi itu adalah tugas yang paling tinggi di sorga. Nama Allah diberikan kepada anaknya dan dia ditetapkan sebagai pewaris. Dan kemuliaan Allah ditaruh pada namanya dan kepada anaknya. Menciptakan sorga untuk anaknya, maka anak Allah pergi ke sorga dan namanya ditaruh di situ. Pada akhirnya nama itu ditaruh di dalam saudara dan saya. Maka kemuliaan yang diakui sorga, yang kita terima adalah sama seperti sorga. Yang dianggap setara dengan anak. Maka Roma 8 ayat 16 sampai 17. Karena kita adalah pewaris bersama Kristus, yaitu yang menerima dan melayani nama Allah. Kita menerima kemuliaan bersama Kristus. Supaya menerima kemuliaan bersama Kristus harus menerima penderitaan juga bersamanya. Apabila para malaikat bisa menerima Roh Kudus, mereka juga dapat menjadi saksi. Apabila nama Allah bisa masuk ke dalam para malaikat, bisa juga mereka dipakai sebagai saksi yang istimewa. Para malaikat bisa ingat nama Allah, tapi tidak berhak untuk menerima nama Allah. Mengapa? Karena Roh Kudus tidak masuk ke dalam para malaikat. Roh Kudus masuk kepada mereka yang memanggil Allah sebagai Bapa saja. Apabila nama Allah masuk ke dalamnya, dia memanggil Allah sebagai Bapa. Ibrani 1 ayat 4 katakan Yesus menerima milik pusaka yang lebih tinggi daripada malaikat, yaitu nama Bapa yang lebih tinggi daripada nama malaikat. Maka dia memiliki milik pusaka sebagai anak Allah. Saudara dan saya juga menerima nama itu sebagai milik pusaka. Karena kita menerima nama itu, kita memanggil Allah sebagai Bapa. Tetapi malaikat tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Ibrani 1 ayat 5 sampai 6. Siapakah yang mengatakan kepada malaikat kalian akan menjadi anak Allah? Dan kepada malaikat siapakah yang pernah mengatakan kamu boleh memanggil Allah sebagai Bapa? Malaikat itu hanya roh-roh yang melayani. Ketika anak Allah masuk, ia melayani dan menyongsongnya. Maka menyamakan mereka sebagai badai dan nyala api. Menyamakan mereka sebagai pelayan. Demikian firman. Maka kepada mereka yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa saja, ditaruh namanya. Maka namanya ditaruh di dalam anaknya. Yang dikenalkan ke dunia sebagai yang memanggil Allah sebagai Bapa. Jika kita baca Filipi 2 ayat 6 sampai 9, anak itu betapa rendah hati di hadapan Bapa. Maka Allah memberikan nama yang lebih tinggi di antara segala nama kepada dia. Membiarkan berada di dalamnya. Maka bukankah dikatakan segala sesuatu di sorga dan di bumi berlutut kepada nama itu? Maka kemuliaan yang paling tinggi dan besar untuk anak dari Bapa. Dan berkat yang paling tinggi untuk anak dari Bapa adalah nama Bapa ada di dalamnya. Yang ada di sorga, yang ada di bumi, dan segala sesuatu itu bertekuk lutut kepadanya. Oleh nama itu bisa masuk ke sorga. Maka nama yang mulia itu ditaruh di dalam diri kita. Keadaan malaikat sedikit lebih bagus daripada kita sepertinya. Merekalah yang kita rindukan. Tapi sebenarnya para malaikatlah yang merindukan kita. Kita bisa menghakimi dan memakai malaikat. Tapi malaikat tidak bisa memakai kita dan menghakimi kita. Kita bisa menegur malaikat dan menghakimi malaikat bersama Kristus. Mengapa? Karena kita memiliki kemuliaan anak Allah. Karena namanya berada di dalam kita. Kita memiliki kemuliaan anak Allah. Wibawa anak yang bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Itu bukan berarti yang tidak memiliki nama Allah bisa menjadi anak Allah. Demikian mereka yang menerima nama Allah adalah yang memiliki kemuliaan dan wibawa anak Allah. Itu hanya Kristus yang datang sebagai manusia dan kita manusia saja diciptakan. Menurut gambar dari gambarnya saja, sebagai yang menyambutnya, diberikan kemuliaan seperti ini.
Maka mereka yang menerima nama Allah saja menjadi anak Allah dan bisa memanggil Allah sebagai Bapa. Mereka yang tidak bisa memanggil nama Allah, tidak bisa memanggil Allah sebagai Bapa dan tidak bisa menjadi anak Allah. Hal itu disaksikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus membawa nama itu dan Roh Kuduslah menyaksikan itu. Hal Roh Kudus masuk di dalam diri kita, menyaksikan dengan kuasanya. Kerajaan Allah tidak ada di sana di sini, tapi ada di dalam dirimu. Maka di mana ada nama itu adalah kerajaan sorga dan bait Allah. Karena di dalam saudara dan saya sudah ditaruh nama Allah, maka kerajaan Allah ada di dalam diri kita. Bagaimana bisa menjadi kerajaan sorga jika tidak ada nama Allah di dalam diri kita? Ada yang berpikir kerajaan Allah bukan ada di sana di sini, tapi ada di dalam dirimu. Maka kerajaan Allah itu hanya suatu gagasan, bukan yang nyata. Demikian salah sangka. Di mana ada nama Allah, disitulah kerajaan Allah. Sorga itulah di mana ditaruh nama Allah, di mana ada anak Allah. Karena nama Allah di dalam diri kita, bukankah dikatakan Yesus berada di dalam diri kita? Mengapa? Nama Allah ditaruh pada anaknya, anak Allah ada di sorga, anaknya ada di dalam diri kita, dan namanya ada di dalam diri kita. Karena Roh Kudus membawa nama itu dalam diri kita, maka di mana ada nama Allah, itulah kerajaan sorga. Maka kerajaan sorga tidak ada di sini atau di sana, tapi berada di dalam dirimu. Hari ini saudara harus mengerti ini dengan jelas. Kita mengangkat tangan dan berseru, roh jiwaku adalah kerajaan Allah. Mulai, roh jiwaku adalah kerajaan Allah, roh jiwaku adalah kerajaan Allah, roh jiwaku adalah kerajaan Allah. Mengapa kerajaan Allah? Karena nama Allah berada di dalam diri kita. Nama Allah ada di dalam diriku. Mulai. Nama Allah ada di dalam diriku. Nama Allah ada di dalam diriku. Nama Allah ada di dalam diriku. Nama Allah tidak ditaruh di mana-mana dengan sembarangan. Allah menjadikan tempat di mana ditaruh nama Allah. Maka Allah katakan kepada Daud, bangunlah bait di mana ditaruh namaku. Daud meminta-minta, titiplah pekerjaan itu kepadaku, tapi Allah tidak memperbolehkannya. Allah menitip pekerjaan itu kepada anaknya Salomo dan membiarkan membangun bait Allah di mana ditaruh namanya. Demikian Allah sendiri memilih tempat di mana ditaruh nama Allah. Karena kita menerima nama Allah, maka kita memanggil Allah Bapa dan Allah mengakui kita sebagai anaknya. Bukan untuk kita dijadikan anaknya, tapi untuk namanya. Allah mengakui kita anaknya, menyamakan kita anaknya. Hal menjadi saksi nama Allah dilarang tegas sebelum 12 murid menerima Roh Kudus. Kamu jangan mengatakan sembarangan, aku adalah Kristus. Meskipun roh najis berteriak-teriak dan mengakui Yesus, jangan mengatakan demikian, dilarang dengan tegas. Kepada para malaikat yang ada di sorga pun tidak diberi tugas yang mulia ini, maka mereka tidak memiliki kemuliaan itu. Dan hal kerajaan sorga dibiarkan ada di dalam. Itu hanya kepada mereka yang menerima nama Allah. Hanya kepada orang-orang kudus yang menerima keselamatan oleh karena Kristus. Tapi meski sudah di dalam gereja, apakah ada nama Allah atau tidak, mereka sendiri tidak tahu. Ada yang bergereja dengan semangat, banyak melayani dan banyak mempersembahkan. Tapi sedikit beda dengan kehendak Allah. Kadang-kadang mereka ingin menyalahgunakan Allah. Tidak menjadi yang dipakai oleh Allah atau menjadi milik Allah. Roh jiwanya tidak menjadi kerajaan Allah, tapi berusaha untuk menyalahgunakan Allah. Maka meskipun melayani dengan semangat dan bekerja pekerjaan gereja dengan sukacita, tapi tetap menyalahgunakan. Dengan kata lain, mereka menyalahgunakan Allah dalam pekerjaan yang dia ingin kerjakan. Maka apabila tidak berlangsung baik dalam pekerjaan itu, dia menyesalkan Allah. Menyesalkan Allah atau mengeluh pada Allah. Maka Rasul Paulus juga katakan dengan tegas, umat Israel keluar dari Mesir dan di padang gurun mereka binasa karena menyesalkan Allah.
Maka kalian jangan menyesalkan Allah. Jangan menyesalkan hamba Allah. Mereka semua binasa karena menyesalkan Musa. Kamu jangan menyesalkan hamba Allah. Meskipun kita bergereja, kadang-kadang menyesalkan Allah. Menyesalkan pendeta. Betapa banyak orang seperti itu karena tidak terjadi menurut pendapatnya. Kita harus pergi sampai akhir. Harus menahan diri. Allah berjanji kepada Abraham, tanah di mana yang kuberikan kepadamu, aku akan membiarkan keturunanmu tinggal di situ. Keturunanmu akan bertambah seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Tapi hal itu terjadi bukan sebagai mujizat. Tidak dinyatakan secara tiba-tiba. Akan terjadi 400 tahun sesudahnya. Jadi selama 400 tahun mereka akan memasuki sebuah negara, menjadi hamba. Dan sesudah 4 generasi mereka akan keluar dari sana. Demikian firman-Nya. Alasannya karena jumlah mereka sedikit pada waktu itu. Mereka sebagai pengembara, jika pergi ke sana ke situ, akan dibinasakan bangsa ini atau negara itu. Akhirnya pasti akan dihapuskan. Supaya jangan dihapuskan seperti itu, mereka harus menahan diri di dalam sebuah negara selama 400 tahun dan sampai menjadi bangsa besar. Tapi ketika mereka keluar dari sana, aku membiarkan mereka keluar dengan harta benda yang besar. Jadi alasan mereka dikirim ke tanah Mesir karena jumlah mereka sedikit. Mazmur 105 juga katakan, karena jumlahnya sedikit membiarkan mereka menunggu dan sabar sampai menjadi bangsa yang besar. Maka ketika mereka keluar dari sana, mereka keluar dengan membawa harta benda yang besar. Abraham menerima janji Allah seperti itu, tapi dia harus menunggu 400 tahun. Kita sudah berdoa dan sangat merindukan supaya sesuatu terjadi dengan cepat. Tapi tidak terjadi dengan segera. Itu jangan berpikir saudara dibuang atau dilemparkan Allah. Apabila di dalam hati kita, bejana kita kotor, masih ada kotoran dari dunia, mungkin tidak diizinkan. Jika kita percaya Allah adalah yang hidup dan percaya apa yang Dia kerjakan, bukankah kita bisa percaya Allah adalah yang hidup karena menerima Roh Kudus? Bukankah orang yang menerima Roh Kudus menerima kuasa? Bukankah kerajaan Allah tidak pernah menipu kita? Dia adalah Allah yang benar. Manusia menipu manusia, tapi Allah tidak pernah menipu kita. Apabila saudara berpikir Allah menipu saudara dan kecewa dengan Allah, saudara dibuang oleh Allah. Maka di dalam ayat firman, bukan kamu harus, tapi kamu akan menjadi saksiku. Hal saudara tidak menjadi saksi itu karena tidak dijamah oleh Allah. Maksudnya dibuang oleh Allah. Apabila Roh Kudus datang, orang menjadi saksi secara otomatis. Demikian saudara menerima kasih anugerah yang begitu besar. Apakah saudara bertanggung jawab sebagai milik Allah, sebagai kerajaan Allah? Tidak seperti itu kan? Jika bergereja secara moral dan etika tanpa kesalahan, itulah kehidupan iman yang baik. Tentu saja bukan itu. Alkitab katakan iman itu percaya Allah adalah yang hidup dan yang memberi upah kepada yang mencarinya. Upah tidak diterima dengan bakti Dia. Kita menerima upah dengan bakti kita. Keselamatan kita terima dengan bakti Dia, tapi upah dengan bakti kita. Maka orang yang percaya harus mengharap upah, harus bekerja. Itu maksudnya. Ibrani 11 ayat 6 mengatakan demikian. Maka sebagai saksi Kristus, karena kita percaya menerima nama Allah, maka kita harus mengharap upah sebagai saksi. Maka kita katakan, kamu harus sabar sampai akhir.
Kamu akan menerima mahkota, kamu akan mendapat upah. Kita harus sabar dan mempertahankan diri sampai akhir terhadap Allah, meskipun tidak terjadi sesuatu menurut harapan kita. Jangan menyalahgunakan Allah, tapi kita harus mengatakan, pakailah aku, pakailah sampai nyawaku, gunakanlah aku adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 8 katakan, hidup maupun mati, aku adalah milik Tuhan. Kita harus katakan, jika engkau mau, pakailah aku sampai nyawaku. Harus seperti itu. Tapi menyesalkan Allah, aku bekerja seperti ini, tapi mengapa engkau tidak tahu? Jika demikian, Allah bisa memutuskan, orang ini bukan bejanaku. Kita harus sabar sampai akhir. Maka Tuhan menaruh namanya di dalam diri kita dan menyuruh kita supaya menjadi saksi namanya. Kepada orang-orang kudus diberikan namanya dan diberikan kemuliaan namanya. Jika tidak, mengatakan bagaimana? Yohanes 16 ayat 13 sampai 14 katakan, Roh Kudus akan mengatakan kemuliaanku kepadamu. Apabila saudara orang yang menerima Roh Kudus harus bisa mengatakan kemuliaan Kristus kepada Allah. Kita berseru, mari roh jiwaku jadilah saksi Yesus. Mulai, mari roh jiwaku jadilah saksi Yesus. Mari roh jiwaku jadilah saksi Yesus. Mari roh jiwaku jadilah saksi Yesus. Mengatakan dengan mulut, tapi sebenarnya tidak bagaimana. Kerajaan sorga tidak ada di sini atau di sana, tapi di dalam dirimu. Kerajaan Allah ada di dalam diriku. Aku adalah saksi Yesus. Mulai. Kerajaan Allah ada dalam diriku. Aku adalah saksi Yesus. Kerajaan Allah ada di dalam diriku. Aku adalah saksi Yesus. Kerajaan Allah ada di dalam diriku. Aku adalah saksi Yesus. Sungguh kita harus menjadi saksi. Kita adalah kerajaan Allah apabila ada nama Allah. Bila ada, bukankah saudara harus menjadi saksi? Allah menganggap saksi seperti ini sebagai harga diri Allah. Seorang penguasa kebun anggur, dia masuk TV. Hasil kebun anggurnya begitu unggul. Apakah ini manis? Iya, manis. Bagus. Iya, ini adalah harga diriku. Sambil memperlihatkan anggur yang unggul, dia katakan, inilah harga diriku. Allah menaruh namanya di dalam diri kita. Menyamakan kita saksinya. Mereka adalah saksiku. Tapi mereka yang dianggap sebagai harga diri Allah tidak menjadi saksi dan layu. Menurut saudara bagaimana bila ke desa, sekolah dasar hilang terus, ratusan sekolah ditutup selama 1 tahun? Mengapa? Karena orang tidak melahirkan anak, tidak ada anak yang masuk sekolah. Apabila seperti saudara tidak memberitakan Injil, tidak menjadi saksi Yesus, bisakah gereja Kristus dipertahankan? Agama Islam bertumbuh secara drastis, apakah gereja Kristus bisa dipertahankan? Mungkin ada yang berpikir, itu bukan urusanku, aku bekerja pekerjaanku saja dan bergereja seperti ini, lalu mati sudah cukup. Memang benar, tapi apakah saudara lupa sesudah itu ada penghakiman Allah? Kalau saya seumur hidup saya takut bagaimana saya berdiri di hadapan Tuhan. Roh Kudus menunggu supaya datang kepada saudara dan menjadikan saksi Yesus. Jangan menolak Roh Kudus, jangan memadamkan Roh Kudus, supaya menjadi penuh dengan Roh Kudus dan menjadi saksi Yesus. Mari kita berdoa dengan suara keras.
Pak Kim sudah menjelaskan begitu luas, begitu detail. Maka karena ini ada di YouTube, di streaming YouTube, buka ya ini ya, menjadi saksi Yesus. Saya sedikit saja, saya sedikit mengingatkan saja. Jadi nama Allah sudah ditaruh dalam diri kita. Daud pun menginginkan membangun bait Allah, yaitu bait Allah di mana nama Allah ditaruh. Kebenaran Allah ada 3, yaitu kemuliaan Allah, kemuliaan, nama Allah, dan anak kebenaran. Untuk kebenaran ini Allah mengerjakan pekerjaan, yaitu kehendak kebenaran Allah, yaitu kehendak kebenaran 1, 2, dan 3. Masing untuk diri Allah, untuk malaikat, dan untuk manusia itu. Nama Allah, kemuliaan Allah, anak Allah itu 1. Nah, kita sudah menerima darah Yesus dan kita sudah menerima Roh Kudus. Sewaktu Tuhan Yesus ada di bumi, itu Tuhan Yesus melarang murid-muridnya untuk bersaksi sebelum Roh Kudus diam di dalam dirinya, bersaksi. Karena yang boleh bersaksi tentang Yesus itu hanya Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi orang yang didorong Roh Kuduslah yang bersaksi tentang Yesus. Bahwa Yesus itu adalah anak Allah dan Kristus. Dialah adalah anak Allah yang turun kemudian menjadi manusia dan menebus dosa, mati, dan bangkit. Nah, itulah Injil. Nah, sekarang kita sudah didiami Roh Kudus. Ketika Roh Kudus berdiam dalam diri kita, Dia membawa nama Yesus, nama Allah, yaitu nama Bapa, itu tinggal dalam diri kita. Dalam diri manusia yang sudah menerima darah Yesus. Jadi kita bukan sekedar orang percaya, Pak Kim tadi mengingatkan. Jangan berpikir bahwa kita hanya sekedar orang percaya. Tetapi bahwa kita adalah bait Allah, di mana ada nama Allah. Nama Allah itu adalah yang disembah di dalam bait Allah. Jadi nama Allah dalam diri kita harus menyembah nama Allah. Harus memuliakan nama Allah yang ditaruh di dalam diri kita. Kita harus melayani nama Allah. Saya ingat sekali Ibu Gembala kita. Kita harus dalam kehidupan harus melayani nama Allah di dalam diri kita. Harus menyembah nama Allah dalam diri kita. Di dalam diri kita, ingat, ada nama Tritunggal Allah, yaitu Yesus. Diri kita bukan hanya orang percaya, tapi adalah bait Allah di mana nama Yesus harus dikuduskan, harus disembah. Maka kemudian menjadi saksi. Kalau tidak menjadi saksi, berita tentang penebusan oleh Tuhan Yesus dan kebangkitan itu akan padam. Kita sudah 2000 tahun dari generasi gereja mula-mula sampai kita. Alkitab oleh karena kuasa Roh Kudus adalah buku yang paling banyak dicetak di dunia. Di dunia ada 1200 bahasa. Di Indonesia ada 700 bahasa. Alkitab adalah buku yang paling banyak dicetak dan diterjemahkan di seluruh dunia. Sudah 2000 tahun. Dari generasi ke generasi, dari waktu ke waktu, ada kesaksian Roh Kudus yang menghidupkan firman dalam Alkitab. Dan kita harus menjadi saksi. Kita harus ikut menjadi saksi. Kita sudah didiami Roh Kudus. Nah, kemudian kita harus memuliakan nama Allah dalam diri kita. Jadi tadi contohnya Pak Kim, jangan ada orang yang bergereja dengan menyalahgunakan kehendaknya. Menyalahgunakan itu tipu daya tadi, menyalahgunakan ya.
Jadi sebenarnya hanya melaksanakan egonya, kemauannya, tidak seturut kehendak Allah. Gitu. Nah, kemudian selang berapa waktu kemudian kalau tidak sesuai dengan kemauannya, maka dia kecewa, dia pahit hati kepada Allah, menyesalkan Allah. Disitulah titik-titik orang tidak memuliakan nama Allah di dalam dirinya. Bukannya menyembah nama Yesus dalam dirinya, tapi malah pahit hati. Pahit hati, menyesalkan, menyudutkan, apalagi menyesalkan, itu malah memadamkan Roh Kudus. Nama Allah yang harus dipuji dalam dirinya malah dipahitkan, malah ditolak. Berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak Aku. Nah, maka nama Allah harus dipuji, dimuliakan. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah. Allah yang Maha Agung itu mempunyai kehendak dan segala keputusan dan merangkai segala kejadian. Kalau orang tidak sabar, tidak panjang sabar, long endurance, panjang sabar. Istilahnya bukan sabar, tapi panjang sabar, long, panjang, tahan, endurance, tahan lama, tahan sabar. Artinya tidak mudah putus asa. Kalau bahasa yang gampang tidak mudah mutung, mengerti mutung? Ngambek, mutus asa, baper, memutus diri. Tidak long endurance, tidak panjang sabar. Allah sedang merangkai. Contoh panjang sabar saja adalah ketika Abraham dijanjikan bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Keturunan iman itu bintang di langit, keturunan jasmania Israel akan seperti pasir di laut. Itu terjadinya 400 tahun, tepatnya 430 tahun. Jadi di dalam mengikuti Allah, kadang kita khotbah tadi pagi itu, jadi kita mengikuti Yesus di dalam keadaan yang baik dan di dalam keadaan yang dipermalukan, di dalam keadaan baik dan di dalam mengalami ketidakadilan. Ikut Yesus, itu ujian iman bagi kita. Merasa dipermalukan, dipersalahkan, tidak adili gitu, diperlakukan tidak adil. Harus panjang sabar. Allah merangkai, Allah membentuk. Kalau tidak, nanti pahit hati dan menyesalkan, menuding kepada Allah. Allah salah, enggak ada Allah. Kok kenapa aku begini terus? Kok aku dihakimi, kok aku dipojokkan, kok aku disudutkan? Kok aku enggak sembuh-sembuh? Nah, mulai. Jadi bukannya memuliakan Allah, nama Yesus dalam dirinya, malah memadamkan. Maka dalam keadaan apapun, kita mengakui Allah itu adalah yang sempurna. Allah adalah yang sempurna. Cerita akhir di dalam seluruhnya adalah kalau sudah terjadi dan semua sudah selesai, oh inilah kehendak Allah. Maka harus panjang sabar, long endurance. Panjang, bukan sabar tok. Sabar, tapi besok lagi marah. Sabar, besoknya putus asa. Tidak, long endurance, panjang. Kesabarannya itu panjang. Nah, maka Allah pun juga sabar, sangat sabar dan lembut kepada kita. Allah mentreatment, memperlakukan kita sampai kita berbuah, menjadi saksi dan berbuah. Kita pun kan juga, Allah sabar sekali loh kepada kita. Kita bodoh, bebal kayak gini ya, Allah tuh sabar sekali loh. Betul-betul sabar. Kita nakal-nakal, Allah sabar sekali. Maka kita pun juga memuliakan Allah, salah satunya adalah dengan panjang sabar. Tetap mengikuti kehendak Allah. Tetap mempercayai rencana Allah adalah yang paling sempurna. Kita tidak bisa melihat ke depan bagaimana, tetapi yang kita lakukan adalah
menaati, mempercayai apa maksud Allah, apa rencana Allah dalam diri kita, dan tetap terus memuliakan Allah. Kita adalah buatan tangannya yang selalu taat, dan dia akan mengasuh dan merawat kita, dan kita menjadi saksi, kemudian memuliakan nama Yesus, nama Allah yang ditaruh di dalam diri kita. Jangan memadamkan dengan berbagai cara tadi ya. Jangan menolak nama Allah, jangan menolak. Jangan barang siapa diberkatilah, berbahagialah orang yang tidak kecewa dan tidak menolak aku. Panjang sabar sambil menjadi saksi, dan kita pun juga tumbuh menanti pertumbuhan kita masing-masing. Ya, kita berdoa ya. Ada jiwa baru dibawa oleh Pak Erwin ya, namanya Pak Aheng. Pak Erwin? Pak Aheng ada? Oh iya, dari Gading Serpong ya. Kemudian yang dibawa oleh timnya SP ya, Bokta dan timnya SP yaitu siapa? Arni Artini Italesa, Anastasia Veronica Tenis, dan Femi Selan. Ada? Oh ya. Ya. Selain ibadah, datang ibadah, mengikuti komsel ya, karena di komsel lebih bisa interaktif. Silakan duduk. Dan kemudian kita berdoa untuk semuanya ini. Pak Heng, Arni, Artini, Italesis, Anastasia, Veronica Tenis, dan Femi Selan, supaya menjadi sungguh-sungguh menjadi murid Yesus, mengenal gambar kehendak Allah, dan untuk semua kita, supaya kita berbuah dan diberi kuasa, betul-betul untuk mengajar, untuk bersaksi tentang Yesus. Kita berdoa ya. Yesus, sekarang berarti satu orang berkata, Yesus, tolonglah kami Bapak. Tolonglah kami Bapak, supaya kami berbuah Bapak. Bapak, supaya Roh Kudus sungguh-sungguh berkuasa atas kami Bapak. Bapak, kami berdoa untuk semua yang hadir, yang jiwa baru yang hadir Bapak. Bapak, tolonglah supaya mengenal gambar kehendak Allah Bapak. Supaya mengenal Yesus Kristus. Supaya mengenal kasih karunia Allah. Yesus, tolonglah kami Bapak. Yesus, tolong. Yesus, tolong. Biarlah kami menjadi saksi Bapak, biarlah keluar saksi-saksi Yesus. Muridkanlah kami Bapak. Roh sarap guru kami sekarang sarap. Tuhan hari dan Bapak, supaya sungguh-sungguh pada akhirnya mengenal gambar kehendak Allah Bapak. Bapak, tolong Bapak. Berikan kuasa untuk bersaksi, berikan kuasa untuk mengajar Bapak. Bapak, hidup kami singkat Bapak, tetapi Roh Kudus terus bekerja kepada orang-orang kudus. Bapak, kami tidak mau ketinggalan, kami mau ikut berlari menjadi saksi Bapak, dan memuliakan nama Yesus di dalam roh jiwa kami. Bapak, hanya pertolongan dan kuasa Roh Kuduslah yang memampukan kami untuk mengikuti kehendak-Mu. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, amin.
darahnya aku bersih, puji namanya. Allah panggilku hormati, kemanapun ku kan pergi, baik suka ataupun duka, bukan turut kau tiap hari. Siapa palingkanku darimu, hanya mau itu sendiri. Siapa palingkanku darimu, hanya mau itu sendiri. Bila mau jauh dan menjauh, Injilmu kan kami bawa. Dikasih di jalan Sodom, mencari selamatkan jiwa. Biar kami bersuka Tuhan, menjadi hamba-Mu setia. Biar kami bersuka Tuhan, menjadi hamba-Mu setia. Membantu ya kuasa puji, bagi-Mu sajalah Tuhan. Salib dan derita Kau tanggung, biar kami pun dikaruniakan. Layani bukan untuk tenar, melainkan sebab kesukaan. Layani bukan untuk tenar, melainkan sebab kesukaan. Amin. Sertailah kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, tuntunan dan persekutuan Roh Kudus, supaya setia dan panjang sabar di dalam kehendak Allah sampai akhirnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi